Sejauh ini, setelah ketibaan kita, setelah kita loading dan offloading saat ini, sejauh ini apa kendala yang kira-kira terasakan oleh pihak Dinas Syariah Islam dalam memberikan bantuan ini secara lebih intens atau lebih mengena? Alhamdulillah sampai saat ini kita belum menghadapi kendala yang berarti. Kita tadi sambut oleh hujan, tapi ternyata hujannya merupakan satu rahmat. Katanya sudah seminggu kampung ini tidak ada hujan. Jadi kehadiran kita nampaknya menjadi rahmat bagi kampung ini, dan turun hujan itu pun tidak lama, hanya beberapa menit saja. Dan ini pertanda mungkin kehadiran kita mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ustaz, mohon diberikan pencerahan sedikit mengenai kompilasi bantuan ini, dari mana saja dan dalam bentuk apa saja? Ya, alhamdulillah kita ini namanya posko bersama, yaitu ada dai perkotaan, Mutasib Gampung, remaja Masjid Musyahadah, dan kemudian ada jamaah SBR, kemudian juga ada mahasiswa UIN Araniri yang ikut serta bersama-sama kita. Dan ini merupakan kolaborasi yang sangat baik untuk meringankan saudara-saudara kita yang mengalami musibah gempa di Pidijaya ini. Dan kita insya Allah akan berposko di sini dan memberikan bantuan di 8 kampung sekitar kejadian ini. Insya Allah. Yang pertama, kita memang sebelum datang kemari kita ada survei, sehingga tempat ini memang hasil survei untuk memudahkan pendistribusian bantuan, sehingga bantuan itu betul-betul tepat sasaran, tidak bertumpuk di satu tempat. Jadi ini adalah wilayah yang kita duduki, ini balai tempat-tempat pengajian atau daya, katakanlah daya kampung. Pertama, kita memang ada orang tempatan di sini, yang dari Afwan yang memberikan informasi. Ketika kita rapat perdana itu disampaikan kampung ini belum mendapatkan sentuhan bantuan, sehingga kita merespon kampung ini. Karena ada orang tempatan mungkin lebih akurat nanti dalam pendistribusian dan bantuan ini, sehingga kita pilih kampung ini. Dan kita di sini nanti tidak hanya program bantuan berupa makanan dan pakaian, tapi juga akan melakukan siraman rohani, kajian-kajian, dan menghidupkan sholat berjamaah. Juga saya lihat banyak anak-anak ini, kita buat program pembinaan anak-anak supaya anak-anak ini bisa mendapatkan sentuhan rohani dalam menghadapi musibah ini. Saya kira nanti perlu ada pencerahan kepada anak-anak, pada orang tua. Nanti kita buat kajian untuk malam hari dan subuh nanti insya Allah. Baik, kita akan berada di sini sampai besok ya, Ustaz? Insyaallah. Kita besok sore kita akan bergerak dari sini ke. Artinya selain dari materi yang kita berikan, kita juga memberikan non materi. Dalam hal ini mungkin trauma healing bagi anak-anak. Trauma healing, kemudian ada penyembuhan penyakit seperti apa tuh bekam. Bagi yang nanti mungkin membutuhkan bekam, kita akan layani, dan juga obat-obat herbal. Baik. Dan juga obat P3K yang ringan ya. Tentu kalau yang berat sudah ditangani oleh dokter. Sekilas tadi saya sudah berbicara dengan Pak Sekretaris Desa dan juga Pak Tengku Imam. Mereka mengatakan mereka sangat bersyukur atas bantuan ini datang, karena bantuan yang pertama mereka terima itulah hari ketiga setelah bencana terjadi. Itu pun setelah mereka melakukan upaya jemput bola ke pusat kabupaten. Jadi apakah nanti dalam long term ke depan, jangka panjang, kita akan kembali lagi ke sini, Ustaz? Insya Allah kita ini merintis dulu dan melihat apa kendala ini. Nanti kita akan coba evaluasi dan kita akan buat programnya lagi ke depan. Jadi kita harapkan nanti kita bisa membantu lebih luas ya. Dan juga kita ada program nanti menghimpun anak-anak yang yatim piatu atau yatim yang perempuan untuk sekolahkan sampai perguruan tinggi itu 20 orang. Jadi insya Allah akan coba cari nanti anak-anak yang berpotensi untuk bisa mendapatkan beasiswa. Baik. Jadi semua kumpulan ini berada dalam payung Dinas Syariah Islam. Ya, di bawah koordinasi dan Dinas Syariah Islam. Baik. Yang kita sebut dengan posko bersama. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.